Ada seorang ibu yang bernama Afaf Hussein yang berusia 61 tahun yang memiliki seorang anak gadis bernama Hen Bustami yang berusia 28 tahun. Mereka berdua tinggal di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Putrinya, Hen, mulai menunjukkan tanda-tanda masalah kesehatan mental sejak usia yang sangat muda. Dia berperilaku aneh, di mana dia sering meledak-ledak di lingkungan rumahnya dan sering disertai dengan kekerasan. Ibunya berusaha untuk menolong putrinya dengan mencoba membawanya ke berbagai dokter. Namun tampaknya kondisi kesehatan mental Hen tetap tersembunyi di dalam dirinya. Afaf pun mulai memilih untuk hidup berdamai dengan keadaan putrinya yang seperti itu. Selang beberapa waktu, nampaknya semua akan baik-baik saja sampai pada suatu hari Afaf menyadari kalau ia telah mengambil keputusan yang salah. Hen Bustami lulus dari Universitas of Nevada dengan gelar administrasi dan manajemen perhotelan. Dia mendapatkan pekerjaan di bidang pemasaran penjualan dan bekerja sebagai pelayan koktail sebagai sampingan. Hen yang sangat ingin menjadi seorang DJ ini di bagian luar nampak memiliki kehidupan yang mapan. Namun sebenarnya dia memiliki sisi gelap sebagai sosok seorang wanita muda yang bermasalah. Hanya ibunya dan orang-orang di lingkungan yang dekat dengan Hen yang tahu sisi bermasalahnya ini. Hen memiliki kebiasaan meminta tumpangan di lingkungannya. Ia juga membobol garasi rumah-rumah tetangganya, serta Hen juga sering menghamburkan barang-barangnya di sekitar lingkungannya. Para tetangga sering mendapati wanita dewasa itu berputar-putar di jalan masuk seperti anak kecil. Ia juga memiliki kebiasaan bernyanyi dengan suara keras dan berbicara sendiri. Hen berjalan-jalan di sekitar lingkungannya, menggumamkan sesuatu, tertawa pada suatu kejadian, dan terengah-engah seolah-olah dia sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Walaupun perilakunya sangat aneh, Hen jarang melakukan kekerasan terhadap orang lain, kecuali ia sering menggunakan setiap kesempatan untuk menyerang ibunya. Tidak jarang para tetangga mendapati dirinya sedang berdebat dan melontarkan hinaan kepada ibunya. Sambil dirinya memecahkan barang-barang di sekitar rumahnya, melemparkan benda-benda ke arah ibunya dan berperilaku seolah-olah dia kerasukan. Para tetangga setiap kali mendengar keributan itu selalu menelepon polisi. Dan setiap kali pula petugas akan datang membawa kedamaian kembali ke rumah tersebut. Namun walaupun begitu, amukannya akan berulang lagi dan lagi. Total ada 7 panggilan yang masuk, yang diantaranya adalah laporan tentang serangan kekerasan, perselisihan rumah tangga, dan pertengkaran. Sudah banyak laporan diterima oleh polisi dari para tetangga yang tinggal di sekitar rumah Afaf dan Hen, sampai nantinya polisi akan menerima satu laporan terbaru yang akan menjadi laporan terakhir dalam kasus ini. Pada tanggal 25 Oktober 2022, Afaf mengatakan kepada temannya bahwa dia takut untuk pulang malam itu. Dia memiliki firasat buruk bahwa putrinya akan mengakhiri hidupnya. Afaf pun perlahan-lahan menjadi takut pada putrinya sendiri. Dia mulai menjauhkan diri dari Hen, dan dia lebih senang jika Hen berpergian atau tidak ada di rumah. Dia juga menemukan bahwa dia lebih bahagia ketika dia bersama orang lain, kecuali putrinya. Berselang 1 hari setelahnya, saat itu sekitar pukul 2 pagi pada tanggal 26 Oktober, Afaf dan Hen terlibat dalam salah satu pertengkaran hebat. Tidak banyak informasi yang didapatkan mengenai apa yang sebenarnya terjadi yang membuat ibu dan anak ini saling berteriak satu sama lain. Namun satu hal yang mungkin adalah bahwa Hen menggunakan kesempatan itu untuk melakukan sesuatu yang sudah lama ia pikirkan.
Do you need police, fire, or medical? Medical. I think I killed my mommy. Why do you think you killed your mom? Because I did. I murdered her. How did you kill her? You said something about a table? I broke the table on your head. You dropped the table on her head? I broke the table on her head and I cut her neck off. Segera setelah panggilan tersebut, petugas penerima aduan langsung mengirimkan polisi yang terdekat dengan lokasi untuk segera mengecek kebenaran laporan tersebut. Tidak lama kemudian polisi pun segera tiba di TKP. Mereka menemukan Afaf tergeletak di kamar tidur. Afaf mengalami banyak sekali luka di sekujur tubuhnya. Sementara itu, Hen tidak dapat ditemukan. Para penyelidik mengatakan bahwa bukti-bukti mengindikasikan bahwa korban terlibat dalam pertengkaran verbal dengan putrinya sesaat sebelum ia mengalami luka-luka yang fatal. Pihak berwenang mengatakan Hen membunuh ibunya dan melarikan diri dari tempat kejadian, meninggalkan negara bagian tersebut. Tidak lama setelah jasad korban ditemukan, saat itu ketika pihak berwenang memberlakukan pemberhentian lalu lintas dan melakukan pengecekan di jalan, petugas dari Departemen Kepolisian Bastron dan Patroli Jalan Raya California menemukan dan menahan Hen di California. Mereka menemukan mobil dengan Hen di dalamnya berlumuran noda merah. Dan sekali lagi, di momen itu pun ia mengakui telah membunuh ibunya. Menurut pengakuan Hen setelah ditangkap, inilah yang terjadi di malam tersebut. Diketahui malam itu keduanya bertengkar hebat mengenai masalah sepele, yaitu rokok. Keduanya terlihat menjadi emosi, namun saat itu Hen langsung memecahkan sebuah meja kaca. Setelah meja tersebut pecah, ia pun langsung meraih pecahan kaca yang ada di lantai, menghampiri ibunya dan langsung memukulkan pecahan kaca tersebut ke kelapa ibunya. Ibunya yang terkena pukulan itu pun langsung jatuh tersungkur ke tanah. Saat itu, dia langsung mengalami pendarahan hebat. Namun yang mengerikannya, saat itu Hen merasa kalau ini belum cukup dan saat itu ia tidak berencana untuk berhenti di situ. Dia kembali ke arah posisi pecahnya meja kaca dan dia memungut pecahan-pecahan kaca lainnya yang kemudian dia gunakan pecahan-pecahan itu untuk memotong kelapa ibunya. Setelah melakukan hal keji tersebut, ia menelepon petugas 911 dan kemudian setelah selesai melakukan panggilan tersebut, ia dengan tega pergi meninggalkan jasad ibunya di lantai rumah tersebut. Dan inilah yang terjadi dalam proses peradilan. Kasus Afaf tidak mendapatkan banyak perhatian media. Teman-teman dan keluarga Afaf bahkan tidak menyadari bahwa Hen putri Afaf telah ditangkap karena membunuhnya. Hanya beberapa rekan-rekan kerja Afaf yang menelepon polisi dan melaporkan dia hilang ketika dia tidak masuk kerja. Salah seorang teman Afaf mengatakan kepada polisi bahwa Afaf telah mengatakan kepadanya bahwa dia takut untuk pulang ke rumah pada malam sebelumnya. Penyelidik menemukan bukti yang menunjukkan Bustami terlibat dalam perselisihan verbal sebelum membunuh ibunya dan melarikan diri dari negara bagian. Bustami dijatuhi hukuman 15 tahun atau seumur hidup. Dia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2037.